Aspek keenam, identifikasi risiko. Dalam aspek identifikasi risiko, terdapat 3 indikator yang dinilai. Indikator yang pertama, yaitu apakah identifikasi risiko telah mempertimbangkan seluruh faktor risiko, baik eksternal maupun internal. Faktor risiko eksternal, misalnya ekonomi, politik, sosial, hukum, teknologi, dan lingkungan alam. Sementara faktor risiko internal mencakup keuangan, infrastruktur, sumber daya manusia, proses, teknologi internal, data kejadian masa lalu, ataupun perubahan signifikan kondisi terkini dari perusahaan. Dalam proses identifikasi risiko, risk owner menganalisa penyebab dari sebuah risiko, baik itu dari internal maupun dari eksternal perusahaan. Indikator yang kedua adalah apakah identifikasi risiko telah terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara risiko dengan sasaran yang ditetapkan maksudnya adalah bahwa terdapat keselarasan sasaran di tingkat strategis dengan tingkat operasional, dan risiko yang diidentifikasi terkait langsung dengan sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran operasional dilakukan melalui cascading sasaran dari tingkat strategis yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang perusahaan ke tingkat operasional yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dengan demikian, identifikasi risiko dilakukan secara top-down dan bottom-up. Indikator terakhir pada aspek ini yaitu manajemen telah melakukan identifikasi risiko sesuai dengan metodologi yang tertuang dalam kebijakan ataupun pedoman manajemen risiko perusahaan. Yang perlu diperhatikan terkait indikator ini adalah: pertama, pelaksanaan identifikasi risiko harus mengacu sepenuhnya pada pedoman atau prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau penerapan metodologi yang lebih advance. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan identifikasi ini adalah: 1. Analisis SWOT sebagai tools untuk memudahkan dalam identifikasi dan penilaian upside risk atau downside risk. 2. Identifikasi dan penilaian risiko baru maupun lama oleh bagian RM atau SPI dan risk owner. 3. Bagian RM atau SPI menetapkan profil risiko. 4. Pengukuran inherent risk untuk tingkat operasional menggunakan tabel kriteria dampak dan frekuensi proyek. 5. Bagian RM atau SPI dan risk owner menentukan penanggung jawab mitigasi risiko serta jangka waktu pelaksanaan mitigasi risiko. Yang kedua, apakah identifikasi risiko harus dilakukan sesuai interval waktu yang telah ditetapkan dalam kebijakan manajemen risiko? Dan yang terakhir adalah, dokumentasi atas identifikasi risiko harus dilaksanakan secara memadai, mulai tahap identifikasi awal hingga tersusunnya daftar risiko sebagai hasil proses identifikasi. Aspek ketujuh, analisis risiko. Untuk menilai aspek analisis risiko, terdapat 3 indikator yang digunakan, yaitu: indikator pertama adalah apakah tingkat risiko dihitung dengan memperhitungkan kriteria risiko dan pengendalian internal. Analisis risiko merupakan proses untuk mengukur internal kontrol dan kriteria risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Pengukuran internal kontrol dilakukan untuk melihat tingkat kecukupan dan efektivitas internal kontrol tersebut dalam mengawal perusahaan agar mampu: 1. Menjalankan usaha secara tertib dan efisien. 2. Menjaga aset dan sumber daya. 3. Mencegah dan mendeteksi kesalahan, penipuan, atau pencurian. 4. Memastikan ketepatan dan kelengkapan data akuntansi. 5. Menciptakan kondisi keuangan yang handal dan manajemen informasi yang tepat waktu. Serta 6. Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, dampak dinilai setelah mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang ada dengan kriteria: 1. Setiap risiko yang diidentifikasi telah dilengkapi informasi mengenai dampak atau konsekuensinya. 2. Indikator selanjutnya adalah
Metode analisis risiko yang digunakan mempertimbangkan ketersediaan data dan kebutuhan risk owner. Analisis risiko dilaksanakan sesuai dengan pedoman manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sementara itu, bagi perusahaan yang belum memiliki pedoman manajemen risiko, yang terpenting adalah bagaimana analisis risiko dilaksanakan secara konsisten. Terdapat dua teknik untuk melakukan analisis risiko, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif atau semi-kuantitatif. Teknik kuantitatif biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sebelumnya telah menerapkan manajemen risiko karena data kuantitatif tersedia dan relevan. Sementara itu, teknik kualitatif atau semi-kuantitatif dipilih jika data yang bersifat kuantitatif tidak mencukupi. Analisis ini biasanya dilaksanakan oleh perusahaan yang sedang dalam tahap awal penerapan manajemen risiko. Kriteria risiko perlu direview secara periodik untuk memastikan bahwa kriteria risiko tersebut masih relevan dengan kondisi perusahaan dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholder terkait. Hasil evaluasi kriteria risiko ditindaklanjuti dengan revisi risk appetite dan toleransi risiko perusahaan untuk memastikan keselarasannya. Risiko yang dinilai menggunakan kriteria risiko selanjutnya dipetakan dalam bentuk peta risiko. Tujuan peta risiko adalah untuk memberikan profil risiko dan risk appetite perusahaan atas seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko. Peta risiko dapat menjadi panduan dalam evaluasi prioritas pengelolaan risiko. Indikator ketiga yang digunakan yaitu dokumentasi analisis risiko dilaksanakan. Aspek ke-8, evaluasi risiko. Untuk menilai aspek evaluasi risiko, terdapat 5 indikator yang digunakan, yaitu indikator pertama, evaluasi risiko menghasilkan informasi prioritas perlakuan risiko. Yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi risiko adalah 1. Tingkat risiko dijadikan dasar dalam menyaring risiko. 2. Jika terdapat beberapa tingkat risiko yang sama, maka dipilih risiko mana yang lebih diprioritaskan. 3. Daftar prioritas risiko dikomunikasikan kepada atasan langsung. Untuk memenuhi kriteria indikator ini, terdapat 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, evaluasi risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. Kedua, evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks dan dapat direvisi apabila diperlukan. Ketiga, evaluasi risiko menghasilkan risiko yang membutuhkan penanganan risiko dan penanganan risiko yang prioritas. Keempat, pemilihan penanganan risiko harus mempertimbangkan risk tolerance yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks. Dan yang kelima, daftar prioritas risiko harus dikomunikasikan kepada personil atau pejabat yang tepat, atau dalam hal ini adalah atasan langsung. Indikator yang kedua, dokumentasi evaluasi risiko dilaksanakan dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunduh pedoman pada kolom deskripsi.